Kita sebelumnya telah membahas Heinz Kessler yang dulunya adalah seorang prajurit berpangkat rendah saat masih bertugas di Wehrmacht dan kemudian menjadi jenderal beberapa tahun setelah Jerman Timur berdiri. Kini kita akan bahas armei general lainnya, senior dari Kessler yang memang sedari awal tak pernah bergabung ke Wehrmacht. Ia malah sudah berhadapan dengan pasukan Hitler tersebut saat Perang Sipil Spanyol. Orang tersebut adalah Heinz Hoffmann. Bagi yang belum tahu, dia adalah seorang jenderal bintang 4 atau armei general, anggota Politbiro, panglima angkatan bersenjata, sekaligus juga menteri pertahanan terlama di Jerman Timur. Sebagai panglima dari NVA atau Nationale Volksarmee, Hoffmann mengomandoi Angkatan Darat atau Luftstreitkräfte, Angkatan Laut atau Volksmarine, Angkatan Udara atau Luftstreitkräfte Luftverteidigung, serta pasukan perbatasan atau Grenztruppen. Pria yang lahir pada tahun 1910 ini sudah menjadi seorang komunis sejak remaja. Ia mengungsi ke Uni Soviet sejak tahun 1935. Setelah menjalani sekolah politik, Soviet lantas mengirimnya ke Spanyol untuk menjadi komisar politik di Brigade Internasional Pasukan Republik yang sedang melawan pasukan nasionalis pimpinan Franco dalam Perang Sipil Spanyol. Saat Perang Dunia Kedua, Hoffmann yang mendukung kampanye anti-Nazi juga tergabung dalam organisasi NKVD, yaitu organisasi anti-Nazi yang diisi oleh tokoh-tokoh komunis dan tentara Jerman yang tengah ditahan oleh Soviet. Menariknya, salah satu anggota NKVD adalah Heinrich Graf von Einsiedel, perwira Luftwaffe yang juga cicit dari Kanselir Otto von Bismarck. Saya telah membuat video khusus tentang von Einsiedel. Silakan klik video di kanan atas Sobat Sejarah apabila tertarik. Setahun setelah Jerman kalah perang, Hoffmann yang saat itu berusia sekitar 36 tahun kembali pulang ke Jerman dan mulanya bekerja sebagai asisten pribadi dari Wilhelm Pieck dan juga Walter Ulbricht. Dan setelah Jerman Timur berdiri di tahun 1949, dia beralih fokus pada pertahanan dan keamanan negara, baik menjadi perwira di Kasernirte Volkspolizei atau KVP dan penerusnya, yaitu NVA. Berkat pengalaman perangnya di Spanyol, lalu menyelesaikan sekolah politik dan militer saat di Soviet, dan tak pernah bergabung dengan Wehrmacht, membuat karir militernya naik sangat cepat. Buktinya pada tahun 1952 atau hanya 3 tahun setelah Jerman Timur berdiri, ia sudah berpangkat Generalleutnant atau Jenderal Bintang 2 di Kasernirte Volkspolizei. Karir dan pangkatnya terus naik tak terbendung, dan pada tahun 1960, ia ditunjuk untuk menjadi penerus dari Willy Stoph sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima dari NVA. Sebagai Panglima dari NVA, Hoffmann dinaikkan lagi pangkatnya menjadi Armei General atau setingkat Jenderal Bintang 4 pada 1 Maret 1961. Di gambar ini, kita akan melihat riwayat singkat dari Hoffmann. Ia sudah mengungsi ke Moskow dari tahun 1935, lalu menjadi komisar saat perang di Spanyol. Lalu bergabung ke Angkatan Bersenjata pada 1 Oktober 1949, menjadi Generalleutnant tahun 1952, lalu Generaloberst pada tahun 1959, dan menjadi Armei General 2 tahun kemudian. Antara tahun 1955 hingga 1957, dirinya berada di Moskow untuk mengikuti pelatihan staf jenderal dan mendapatkan pin kelulusan yang disematkan di dada kanan seragamnya. Dari tahun 1956 hingga 1985, praktis hanya Willy Stoph dan Hoffmann saja yang mencapai pangkat Armei General dalam tubuh NVA. Sementara jenderal lainnya hanya mandek sampai Generaloberst atau Jenderal Bintang 3 saja. Selain itu, peran Hoffmann sangat besar dalam menginisiasi pembentukan pasukan elit terjun payung Jerman Timur, yaitu Fallschirmjäger Batalion 40 Willy Sanger pada tahun 1960. Sebagai Menhan saat tembok Berlin dibangun di tahun 1961, Hoffmann jugalah yang memerintahkan Schießbefehl atau tembak di tempat kepada siapapun yang mencoba menerobos tembok perbatasan tersebut. Dan akibat perintah ini, pasukan perbatasan atau Grenztruppen tanpa ampun menembaki siapapun yang berani mencoba menembusnya, dan akibatnya
ratusan orang tewas sia-sia. Hoffman meninggal secara mendadak pada tahun 1985 di usia 75 tahun. Posisinya lalu digantikan oleh Heinz Kessler. Dengan demikian, Hoffman menjadi Menteri Pertahanan sekaligus Panglima NVA selama nyaris 25 tahun lamanya. Akibat kebijakan Schutzbefehl yang dikeluarkannya, banyak politisi dan juga ex-tentara NVA yang diadili di tahun 1990-an karena mengakibatkan tewasnya ratusan orang Jerman Timur yang mencoba menerobos perbatasan, termasuk di area tembok Berlin. Saat ini, seragam militer asli peninggalan sang jenderal tersimpan di Museum Bundeswehr di kota Dresden, lengkap dengan medali-medalinya. Terlihat sekali banyak medali bergengsi yang ia dapat. Seperti yang terlihat di gambar, ada 2 medali Hero of the GDR, 3 Karl Marx Orden, dan 3 Scharnhorst Orden. Begitu pula medali yang diterimanya dari negara lain, seperti dari Uni Soviet, Bulgaria, Polandia, serta Yugoslavia. Sedangkan ini adalah cenderamata beserta sertifikat asli yang diberikan kepada seorang tentara NVA yang telah mengabdi selama 25 tahun. Saya mendapatkannya dulu dengan harga 80 euro atau sekitar 1,3 juta rupiah dari teman saya yang merupakan mantan prajurit NVA. Di sampingnya ada sertifikat yang berisikan gambar belati dan daun lorber atau daun salam, beserta nama dari si penerima yang berpangkat Oberstleutnant atau Letnan Kolonel. Di bawahnya tertulis tempat dan tanggal penyerahan yaitu di tahun 1974, serta tanda tangan dari sang Menhan, yaitu Armeegeneral Heinz Hoffmann. Mayoritas medali dan sertifikat yang dijual di situs online berasal dari era Hoffmann, yang berarti dari tahun 1960 sampai 1985-an. Oh iya, sumber referensi video ini adalah buku berjudul Die Generale und Admirale der NVA, karya Klaus Froh dan Rüdiger Wenske. Itulah ringkasan singkat dari Heinz Hoffmann, Menhan terlama Jerman Timur sekaligus salah satu dari 5 Armeegeneral di negara ini. Masih ada tersisa 3 Armeegeneral lainnya yang belum saya bahas. Saya pasti akan membuat video tentang mereka satu persatu di edisi Die Armeegenerale der DDR. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi.